Orang tua dengan mata merah memakai pakaian compang-camping, kupluk lusuh dan wajah yang pusat pasi, bahkan berceceran darah. Tapi seringkali terjadi teror dari kemunculan hantu ini. Hantu tok-tok mendatangi bergilir-giliran tiap Kadang teror hadir di saat yang tidak diinginkan. Bahkan ketika kita yakin bahwa mereka tidaklah ada, kita justru mendapat pembuktian agar jangan sombong. Karena mungkin hati dan raga tidak akan sanggup menahan ketakutan ketika berhadapan dengan penampakan mereka. Cerita ini diangkat dari kisah nyata narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Berusia di atas 17 tahun dan mampu mempertanggungjawabkan kebenaran cerita. Cerita ini terjadi di desa gue di bilangan Madiun. Ada sosok yang melegenda banget di sini. Kabar mengenai kehadirannya sudah dikenal banyak warga sekitar. Mereka menyebutnya hantu tok-tok. Mungkin namanya aneh dan tidak menyeramkan, tapi jujur, teror dari sosok ini sangat mencekam. Kemunculan dia terkenal di desa tempat gue tinggal dan desa-desa sebelah. Terus terang, saya juga sempat berpikir kejadian yang terjadi di Madiun kemungkinan besar sebagian orang pernah mengalami. Ya nggak sih? Soalnya dari pengalaman teman saya sempat alami hal yang serupa. Lalu, apakah Anda sempat mengalami juga? Jika iya, apakah yang Anda alami separah yang ada di urban legend di Madiun ini? Awalnya gue sendiri nggak percaya sama sekali tentang urban legend ini. Gue anggap ini remeh dan isapan jempol belaka. Tapi berhubung nyokap sendiri yang cerita dan mengalaminya langsung, ya mau nggak mau akhirnya gue mesti percaya. Jauh sebelum kejadian terjadi di rumah gue sendiri, warga desa udah dengar omongan dari orang-orang desa sebelah tentang desas-desus kehadiran hantu tok-tok. Kabar ini menyebar dari bapak-bapak waktu ngumpul di warung kopi atau ibu-ibu yang ngegosip di pasar. Kebetulan di desa ini hampir semua rumah punya balai-balai dari bambu di teras, atau bisa dibilang pondok kecil. Gitulah. Bisa buat duduk-duduk ataupun tiduran pas siang hari. Pokoknya kalau nyari di desa-desa yang dekat sawah pasti ketemu deh. Ada yang lebar bisa buat tiduran, ada yang bentuknya kayak bangku memanjang. Mendengar kabar hantu tok-tok udah masuk ke desa gue, semua orang bersiap-siap. Sebenarnya orang-orang desa gue berniat masukin tuh balai ke dalam rumah biar nggak kena giliran. Tapi orang desa sebelah udah memperingatkan jangan sampai balai-balai bambu dipindah karena bahaya. Gak tahu kenapa disebut bahaya. Sialnya, kebetulan di rumah gue juga ada balai bambunya. Dan awalnya bokap gue mau mindahin balai-balai itu ke belakang rumah buat jaga-jaga, tapi gak jadi. Sebulan setelah berita berlalu, orang desa gue mulai kena. Tibalah giliran rumah gue yang kena samper sama hantu itu. Waktu itu jam 12-an lewat, kata nyokap. Beliau masih sibuk bungkusin kue-kue orderan orang yang paginya mau diambil. Kebetulan nyokap punya usaha kue dan biasa ngerjainnya sampai tengah malam. Deket-deket jam 1 malam,
Nyokap dengar satu ketukan dari teras. Tok, dari arah luar. Tapi nyokap masih lanjut kerja dan selang beberapa menit kemudian bunyi lagi. Tok, tok, tok. Terus menerus. Nyokap gue cuma diem. Bener-bener diem ngedengerin. Gak ngelanjutin kerjaan tapi juga gak beranjak dari tempat duduknya. Nyokap tahu di luar sana sosok itu sedang muncul. Menurut beliau juga, sekitaran 10-15 menit bunyi itu secara konstan bunyi dari arah luar, lalu berhenti. Tapi pengalaman yang dialami nyokap itu biasa aja. Puncak ceritanya ada yang lebih parah dari apa yang nyokap alamin. Untungnya ini bukan terjadi di rumah gue. Jadi dulu ada tetangga gue yang orang kaya raya, namanya Mbak Tri, dan dia sama sekali nggak percaya dengan adanya sosok ini. Dialah korban teror terburuk dari sosok hantu tok-tok ini. Mbak Tri, dia belum punya anak dan ditinggal suaminya kerja di Jakarta. Di desa gue, Mbak Tri terkenal sebagai juragan beras. Mbak Tri tinggal di rumah bersama gadis muda yang jadi pembantunya. Cuma berdua aja. Rumahnya Mbak Tri ada di ujung desa yang sebelahan sama desa tetangga. Dan ada balai bambu juga di halaman rumahnya yang dijadiin tempat menjemur padi yang hendak digiling. Secara lokasi rumah, dia akan jadi rumah terakhir yang dihampiri hantu tok-tok di desa gue. Saat waktu beredar kabar hantu tok-tok mulai memasuki desa, Mbak Tri benar-benar tutup telinga dan gak mau percaya akan kebenaran sosok ini. Waktu berlalu, satu persatu rumah udah didatengin sosok hantu tok-tok. Dan sampailah akhirnya giliran hantu tok-tok datang ke rumahnya Mbak Tri. Nah, kejadian ini diambil berdasarkan kisah nyata bahwa hantu tok-tok kerap mendatangi rumah warga pada pukul 1 malam. Perwujudan hantu ini yaitu seperti orang tua dengan mata merah, memakai pakaian compang-camping, kupluk lusuh dan wajah yang pusat pasi, bahkan bercak-bercak darah. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Nah, hantu tok-tok merupakan urban legend yang berasal dari Madiun. Dinamakan tok-tok karena kebiasaannya mengetuk tempat duduk balai yang terbuat dari bambu yang sering ada di halaman rumah warga Madiun. Seringkali terjadi teror dari kemunculan hantu ini. Hantu tok-tok mendatangi bergilir-giliran tiap rumah, mulai dari ujung desa sampai ketemu ke perbatasan desa lain. Hantu tok-tok datang dan duduk di kursi balai itu, lalu mengetuk balai hingga terdengar tok-tok. Tidak pernah ada rumah yang didatangi 2 kali. Namun setiap rumah ada balai selalu didatangi. Hantu ini akan mencari tempat tinggal dan baru berhenti meneror warga jika sudah menemukan rumah yang cocok baginya. Teror hantu tok-tok ini membuat keluarga ketakutan. Tidak ada cara lain untuk mengusir hantu ini, sebab arwahnya selalu bergentayangan hingga dia mendapat rumah yang cocok untuk ditinggali. Konon, jika pemilik rumah ketakutan dan membakar balai miliknya, maka hantu tok-tok akan memilih rumah itu sebagai tempat tinggalnya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi sama Mbak Tri setelah didatangi hantu tok-tok bahwa dia mendapat giliran terakhir rumahnya yang didatengin? Tunggu di video selanjutnya.
Biar kamu nggak ketinggalan, aktifkan lonceng notifikasinya dengan cara subscribe dan ikuti terus beragam pembahasan misteri di dunia ini.